Assalamualaikum anak-anak hebat, alhamdulillah ketemu lagi di channel Samini Senang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman aktivitas ekonomi di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Apa saja ya jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Yuk kita pelajari bersama. Pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Dua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak yang melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa saja ya jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Lalu peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok. Ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai sebuah negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam,
sungai, sawah, mina padi, waduk, bendungan, atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, ikan mas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Empat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan non-kayu. Misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Fungsi hutan itu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Yang kelima, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak gas atau migas serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan boksit. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak habis. Yang keenam, aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh kegiatan industri misalnya adalah industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. 7. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara atau dengan perantara dari produsen ke konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri.
Kegiatan perdagangan antar negara inilah yang dikenal dengan sebutan ekspor impor. 8. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Nah, kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian tadi pembahasan kita hari ini tentang keragaman aktivitas ekonomi. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.